Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di rubrik fikih muamalah dan kali ini saya mau bahas tentang fikih utang. Nah, banyak banget ya dari kita yang kayaknya hidup kalau nggak ada utang kayak nggak berwarna kali ya. Apalagi sekarang fenomena banyak banget utang-utang online yang sangat menjerat begitu ya, yang kita kemungkinan besar gitu ya, sebagian besar kalau tidak punya keimanan yang kuat kepada Allah, tidak punya ketawakalan yang tinggi, dan kayak mentok gitu ya, deadlock mau melakukan ikhtiar apa, akhirnya terjerumus kepada pinjol atau pinjaman online. Nah, maka penting banget buat teman-teman semua, muslim dan muslimah trainer di mana aja berada, untuk paham gitu ya fikih utang, biar teman-teman bisa mengerti bagaimana sih kaidahnya, dan semoga tidak terjerumus gitu ya kepada aktivitas-aktivitas yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di dalam Islam utang itu atau dalam bahasa Arab ya, utang itu ada beberapa terminologi atau istilah. Kita bisa sebut yang paling besar atau yang menjadi payungnya adalah ad-dain ya, itu juga disebut utang. Di dalam Rawas Sekolah Haji Mu'jam Lugha Al-Fuqaha disampaikan bahwa ad-dain itu adalah harta yang telah tetap dalam tanggungan ya, karena adanya akad atau karena pengerusakan istihlak atau karena adanya peminjaman atau istiqrad. Jadi disebut utang itu adalah harta yang dipinjam oleh orang lain gitu ya, berarti istiqrad, atau terjadi gara-gara ada benda yang dirusak. Misalnya saya minjem mobil teman-teman lalu mobilnya rusak, berarti kan muncul utang gitu ya. Atau juga ya tadi misalnya memang ada di pihak lain benda atau barang itu sehingga dia berutang kepada kita, itu disebut dengan adain gitu ya. Dalam tanggungan misalnya ada mahar yang belum dibayar, berarti kan masih dalam tanggungan pihak yang berutang tadi gitu ya. Nah, sementara qard ya, atau yang kita sering dengar sebagai pinjaman, nah itu adalah harta yang diberikan kepada orang lain dengan ketentuan dia mengembalikan harta yang semisal dengan Anda. Itu yang disebut dengan qard ya, dalam Muhammad Yunus Al-Fiqh Wadih gitu. Jadi kalau kita bisa pahami, utang itu di dalamnya ada qard ya, ada utang pinjaman. Tetapi ada juga utang yang bukan pinjaman uang, seperti contohnya misalnya utang mahar. Seorang suami bisa saja kan ketika akad nikah itu tidak membayar secara tunai mahar yang harus dia berikan kepada istrinya, maka itu disebut dain. Atau utang karena dagang, jadi kita kulaan atau membeli barang untuk kita jual lagi, tapi kita belum membayarnya, jadi yang kita dapetin adalah barangnya. Nanti utang dulu ya, misalnya aku cicil misalnya, maka itu disebut dengan utang dagang. Atau bahkan utang nafkah gitu, ketika seorang suami tidak mampu memberikan nafkah dengan cara yang layak atau ma'ruf kepada keluarganya, dan itu dalam pandangan Islam akan disebut sebagai utang kalau keluarganya merasa tidak ridho gitu, tidak qanaah dengan harta yang diberikan, maka suami tetap terhitung sebagai utang karena belum memenuhi kewajiban nafkah dia secara sempurna begitu. Itu namanya contoh-contoh adain. Nah, sehingga ada perbedaan nih teman-teman semua antara qard sebagai pinjaman dengan adain ya. Kalau qard berarti terjadi pemindahan kepemilikan. Kalau saya pinjam uang dari teman-teman 1 juta, maka yang tadinya uang itu milik teman-teman menjadi milik saya, ada permindahan kepemilikan. Sementara kalau dain atau dalam hal ini misalnya i'arah gitu ya, dalam bentuk pinjam pakai, itu tidak terjadi pemindahan kepemilikan. Jadi misalnya pinjam mobil, ya kan bukan berarti mobilnya jadi milik saya ya, tapi yang dipinjam adalah manfaatnya saja begitu. Nah, juga misalnya kalau qard dalam bentuk pinjaman uang atau pinjaman dalam bentuk barang berharga seperti emas misalnya, dia harus dikembalikan sama persis sesuai dengan yang dipinjam, baik kualitas maupun kuantitasnya. Sementara kalau pinjaman dalam bentuk i'arah tadi, yang kita pinjam adalah manfaatnya, maka dikembalikan barangnya gitu ya, atau zatnya yang manfaatnya sudah bisa kita ambil ya. Nah, sehingga terjadi perbedaan di sini antara pinjam pakai gitu ya dengan pinjam dalam mana qard atau pinjaman uang. Bahkan juga ada perbedaan antara qard dengan dain tadi gitu. Kalau dain kayak utang dagang, utang mahar, utang misalnya nafkah, itu hukumnya mubah, artinya boleh seseorang melakukan aktivitas 3 tadi. Sementara qard itu hukumnya sunnah, jadi seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain itu dihukumi dengan hukum yang sunnah, walaupun beberapa ulama berbeda pendapat tentang hal itu ya, tetapi secara umum saya mengambil pendapat yang sunnah. Yang kedua, konsekuensi hukumnya juga berbeda gitu. Kayak misalnya utang nafkah, maka seorang wanita atau istri itu dia bisa memiliki 3 alternatif sikap. Yang pertama, menganggapnya sebagai utang sehingga kalau suaminya sudah mampu harus dibayar, atau dia mengikhlaskan gitu ya, dia melepas haknya, udah nggak apa-apa deh dengan nafkah seadanya sehingga nggak dihitung sebagai utang. Atau bahkan yang ketiga, dia minta cerai gitu. Kenapa? Karena berarti suami tidak mampu menafkahi dia dengan baik gitu ya. Sementara kalau di dalam qard, maka di sini juga ada perbedaan dalam hal
barang jaminan. Jadi dain tuh boleh ya ada barang jaminan, misalnya saya kulaan batik gitu ya, atau beli batik dari teman-teman buat saya jual lagi. Karena jumlah batik yang saya utang itu banyak, misalnya 10 juta. Saya lalu menggadaikan motor saya ke teman-teman semua. Orang utang dagang, utang uang juga gitu, minjem uang 10 juta lalu menggadaikan misalnya motor. Nah, ada perbedaan terhadap barang yang digadaikan. Kalau pada dain, barang yang digadaikan tuh boleh dimanfaatkan kalau ada izin dari pemilik barang. Tetapi kalau pada qard, barang yang menjadi jaminan itu tidak boleh dipinjamkan, tidak boleh dimanfaatkan walaupun si pemilik barang mengizinkan. Jadi misalnya ini teman-teman menggadai motor gitu ya, ngasih pinjaman ke orang itu memberi motor kepada kita nggak boleh pakai motornya. Karena setiap tambahan pada utang qard adalah riba begitu ya. Sementara kalau pada utang dain tadi gitu ya, dan kita minta jaminan, maka jaminannya boleh dimanfaatkan selama ada izin dari si pemilik barang, dan itu menjadi akad yang terpisah dari akad dainnya. Nah, gitu ya. Jadi kapan sih seseorang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas dain gitu ya kepada orang lain? Pertama, kita harus perhatikan si orang yang minjem dari kita ini dalam bentuk utang dagang, utang nafkah, atau bahkan utang mahar tadi, itu ada niat untuk mengembalikan ya, ada niat dia mampu mengembalikan, dan untuk perkara yang halal begitu ya, bukan untuk perkara yang haram begitu. Nah, tadi karena di dalam hal ini juga kita harus pahami bahwa yang namanya qard atau pinjaman itu, kalau tadi dain ya, yang namanya pinjaman itu, maka ada beberapa ketentuannya. Ketentuan pertama, ketika terjadi pinjaman, misalnya uang atau emas atau perak begitu ya, atau minjem garam misalnya dalam barang-barang ribawi, maka terjadi pemindahan kepemilikan atas barang yang dipinjam. Yang kedua, harta yang dipinjam itu harus dikembalikan sama persis dengan jumlah pinjamannya atau kualitas pinjamannya. Kalau pinjam uang 100.000 20 tahun yang lalu, ya maka kalau kita sudah sanggup mengembalikan sekarang ya hanya 100.000. Nggak bisa hanya dengan alasan inflasi atau alasan terjadi penurunan nilai tukar mata uang, lalu uangnya sekarang menjadi 100 juta gitu, gara-gara nilai 100.000 dahulu sama dengan misalnya 100 juta sekarang. Tidak bisa, ya tetap segitu. Yang ketiga, tidak boleh memberikan pinjaman dengan menerima hadiah atau manfaat ataupun dari pinjaman yang diberikan. Dan bahkan nggak boleh ada tambahan apapun bagi pihak si peminjam ya. Jika salah seorang dari kalian memberikan pinjaman atau qard lalu diberi hadiah atau dinaikkan di atas tunggangan, maka jangan menerimanya kecuali hal itu sudah biasa terjadi di antara peminjam dan yang memberi pinjaman. Jadi dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Maka nanti ini berlaku buat aktivitas pinjam meminjam yang mereka meminta manfaat walaupun mungkin nggak diakatkan di awal, seikhlasnya gitu ya, atau ya sebagai rasa terima kasih misalnya ya. Kalau memang tidak ada kebiasaan seperti itu sebelum terjadi proses pinjam meminjam, maka diharamkan karena bisa masuk kategori riba nasiah begitu ya. Nah, ini paradigma yang harus teman-teman pahami sebelum nanti beraktivitas utang piutang, dan pastikan utang itu tidak menjadi riba gitu gara-gara ada tambahan di dalamnya. Sampai jumpa di fikih muamalah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.